Oke, selamat pagi Pak Alex. Jadi di sini, selamat pagi Pak Alex. Jadi di sini saya akan menjelaskan penjelasan saya dari jawaban nomor satu. Oke, di sini saya pertama akan memahami soal terlebih dahulu bahwa di sini ada retail yang namanya BB Mart, di mana eh, pemilik BB Mart ini sering mengalami kehabisan stok pada hari permintaan tinggi, begitu juga dengan kelebihan stok pada hari permintaan yang rendah. Oleh karena itu, manajemen ingin beralih dari pendekatan deskriptif dan prediktif menuju ke preskriptif analitik. Di sini saya akan menjawab permasalahan soal kasus ini menggunakan simulasi stokastik, gitu. Di mana variabel-variabelnya sudah diketahui, rata-ratanya 120, simpangan bakunya ada 25, harga jual produknya itu 40.000, sedangkan modal produknya 20.000. Dan ada pernyataan di sini yang menjelaskan bahwa produk yang tidak terjual itu tidak memiliki nilai sisa. Atau kalau misalkan dia overstock, kalau misalkan stoknya berlebihan, sehingga produknya banyak yang tidak terjual, itu sangat mempengaruhi profitnya. Oke, langsung saja saya menjawab poin A. Di sini bangun modal simulasi Monte Carlo. Oke, sini saya declare variabelnya masing-masing menggunakan distribusi normal dan NDS-nya itu dia set dengan 1000, yang artinya saya akan mensimulasikan minimal 1000 hari. Oke, langsung aja saya di sini ngupload menggunakan histogram, ya. Nah, dapat diketahui di sini variabel X itu melambangkan permintaan unit, sedangkan variabel Y itu melambangkan frekuensi atau berapa banyak harinya. Dapat diketahui peaknya di situ adalah sekitar 110 permintaan itu ada di 80 hari. Jadi ada 80 hari itu di mana dari 1000 ada 80 hari di mana sekitar angkanya sekitar segini ya dengan bins 40 itu sekitar segini, itu permintaannya ada di rentang 100, eh, mungkin 110 ke atas sampai 120 ke bawah. Jadi apa yang didapatkan gitu, makna apa sih kira-kira yang dapat disimpulkan atau interpretasinya seperti apa? Dapat disimpulkan bahwa setidaknya eh, pemilik dari Bibimat ini atau manajemen ini atau manajernya itu em, setidaknya menetapkan nilai stok itu berada di rentang antara peak ini, yaitu 110 hingga 120-an ke bawah, atau 120 hingga 130 mungkin, untuk eh, dapat menyesuaikan permintaan dan overstock dan stock outnya, gitu. Maksudnya apa? Maksudnya lebih lanjut, saya akan langsung bahas saja poin B, ya. Di sini saya juga sudah memberikan explanation sebenarnya. Di sini kita, kalau dari explanation saya di sini, pemilik toko harus menetapkan stok, jangan jangan menetapkan stok kurang dari 100 ataupun lebih dari 110, 150. Kenapa? Karena kalau misalkan kurang dari 100, kemungkinan akan stock out atau kehabisan stok. Kalau misalkan lebih dari 150, kemungkinan akan overstock dan itu sangat mempengaruhi profitnya. Karena kan yang ingin dapat di sini adalah profit maksimal ya. Menurut saya menetapkan stok itu misalkan 130, asumsi saya. Kenapa saya mengambil 130? Karena dia berada di rentang peak ini. Karena dia berada di rentang peak ini. Oleh karena itu, saya ngambil stoknya itu 130. Ya, saya mau menguji apakah 130 ini eh, benar-benar menghasilkan expected profit yang cukup baik, gitu. Langsung saja saya uji sini dengan masukkan rumus profitnya itu price dikali sales dikurang cost kali Q. Di mana price itu merupakan 40.000,
salesnya 20.000, harga jualnya itu 20.000, price 40.000, dan dikurang dengan cost dikali Q-nya. Nah, oleh karena itu didapatkan expected profit 1.913.000 dengan quantity 130. Lalu ini tuh apa? Ini tuh ada probabilitas dari stock outnya. Probabilitas dari kekurangan stoknya itu 30%. Sedangkan probabilitas dari kelebihan stok itu mencapai 67 sampai 68%. Jadi dengan eh quantity atau dengan stok 130, kemungkinan besar dia akan overstock. Kemungkinan besar ya. Dia akan overstock karena overstock di sini 67%. Dan kemungkinan kecil ya, dia akan kehabisan stok. Ya dapat diketahui juga di sini, di dalam kurva ini, kalau kita balik lagi, 130 itu ada di sini. Jadi rentang ini, itu kemungkinan besarnya permintaannya kan ada di sekitar 45 atau 40 sampai 50. Permintaan banyak frekuensi harinya. Oleh karena itu, karena frekuensi harinya cukup bisa dibilang nggak banyak juga nggak dikit. Oleh karena itu, dia overstocknya, kelebihan stoknya sekitar 67%. Ya, karena kalau misalkan karena rentang 50% itu akan berada di antara 120 mungkin. Kalau misalkan lebih dari 120, dia akan overstock. Kalau misalkan kurang dari 120, mungkin akan kehabisan stok. Jadi di sini probabilitas overstocknya bisa 67% mengikuti distribusi normal sebenarnya. Lalu, saya melakukan uji coba. Gimana kalau misalkan saya mengambil stok itu 150? Manajer menerapkan stok 150. Dapat diasumsikan bahwa lebih dari 120, ya seperti asumsi saya tadi, lebih dari 120, 120, itu kemungkinan besar akan overstock. Di sini juga dapat diketahui bahwa overstocknya probabilitasnya sampai mencapai 89%. Itu sangat tinggi. Oleh karena itu mempengaruhi profit juga. Jadi profitnya kurang optimal. Cuma 1.670. Jauh dibanding dengan stok yang 130. Yaitu profitnya bisa mencapai 1.914.000. Oh, 113.000. Lalu gimana kalau misalkan saya sengaja bikin dia out of stock 90? Ya profit yang didapat ya tentu saja tidak optimal juga. Hanya mencapai 1.772.000. Sedangkan yang paling optimal itu yang saya sudah bilang tadi, ada berada di rentang mungkin 120-an. Yaitu kalau misalkan saya menetapkan 115 di sini, probabilitasnya itu hampir 50-50. Ya, probabilitas stock out-nya 50% dan overstock-nya 50%. Ini itu sesuai dengan teori gitu. Bahwa kita mungkin tidak bisa memprediksi bahwa masa depan akan terjadi seperti apa, apakah kita benar-benar akan kekurangan stok. Kalau misalkan saya manajer stok set stoknya di 115, apakah mungkin juga kita akan mengalami kelebihan stok? Itu tergantung dengan banyak faktor sebenarnya. Oleh karena itu, kita di sini hanya melakukan simulasi sekiranya dengan stok sekian, estimasi profitnya berapa, dan ke probabilitas dari kekurangan atau kelebihan stoknya seperti apa. Dan kesimpulan yang saya dapatkan dari jawaban nomor satu ini, sebaiknya manajer dari Bibimat ini menerapkan stok yang berada di rentang ini. Dan sebaiknya itu berada di rentang 120-an. Itu karena probabilitasnya hanya 50-50. Nggak kekurangan dan nggak kelebihan. Seperti itu. Sekian penjelasan nomor satu saya. Terima kasih sudah mendengarkan, Pak. Terima kasih.